Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Amanah beserta pengurus, yang saya hormati para asatidzah, sesepuh bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tak lupa ibu, bapak beserta adik-adik remaja masjid yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat bisa hadir di masjid ini dalam rangka acara mengikuti kajian rutin. Semoga apa yang kita lakukan kelak membuat kita diberikan kemudahan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Dan tak lupa sholawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa? Waduh. Ya, biasanya orang itu konsentrasi kajian 30 menit sampai 40 menit. Di atas 40 menit teklak, wah ustadznya kesuwen gitu ya. Nah, ibu dan bapak, kajian al-maudu'iyah atau kita kenal dengan kajian tematik. Di malam hari ini saya akan membahas satu tema, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ilmu ini atau soft skill, kemampuan mengelola diri ketika ada yang menyakiti, ketika ada yang menghina, kemudian kita mampu membalasnya dengan kebaikan, termasuk kemampuan yang harus dilatih. Karena kita hidup bermasyarakat. Kalau orang hidup bermasyarakat akan ketemu banyak orang. Betul napa betul? Ada yang pro dengan kita, ada yang kontra juga dengan kita, itu wajar. Kalau kita ambil selidik, setidaknya kita memiliki 5 musuh dalam kehidupan ini, yang 5-5-nya ini mengharapkan agar kita ini mendapatkan keburukan. Apa saja? Yang pertama yang menjadi hambatan kita adalah musuh kita yang pertama, diri kita sendiri. Inna nafsala ammaratun bisu illa marhimma rabbi. Jiwa kita ini kalau diajak berbuat baik itu sangat berat banget. Betul napa betul? Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, paksakanlah dirimu untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena di dalam dirimu sudah terdapat kehinaan-kehinaan. Kalau tidak dipaksa, angel-angel. Makanya al-mujahidu man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Seorang mujahid adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya agar dirinya senantiasa mampu taat kepada Allah. Musuh kita yang kedua adalah syaitan. Syaitan ini sudah bersumpah, ya Allah, karena engkau telah menghukumi aku sebagai makhlukmu yang hina, aku akan goda semua anak keturunan Adam.
Bahkan metode iblis dalam menggoda manusia sampai ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis. Ada 6 cara. Yang pertama, menyeru agar anak keturunan Adam berbuat kesyirikan. Kalau mental, diseru dengan teknik kedua, mereka diseru untuk berbuat bid'ah. Kalau mental lagi, jurus ketiga, keturunan Adam dihembuskan agar mereka suka berbuat dosa besar. Molimo, mendem, medok, main, maling gitu ya. Kalau mental diganti dengan jurus nomor 4, diseru anak keturunan Adam agar mereka senang berbuat dosa-dosa kecil, misuh-misuh, gerenengi orang dan sebagainya. Kalau gagal, jurus nomor 5 apa? Anak Adam ini disibukkan waktunya sampai-sampai dia melupakan urusan akhiratnya, juga melupakan urusan dunianya. Sadar-sadar wis tuwek, wis tuwek to ya Allah, ya Allah, wis ra tau iso repot. Yang nomor 6, otaknya diberikan fitnah syubhat, dibolak-balikkan. Yang sunah-sunah semangat, malahan yang wajib-wajib ditinggalkan. Kan orang bakul kerupuk ketabrak Honda, remuk ndak gitu ya. Musuh kita yang nomor 3 adalah orang kafir yang memusuhi kita. Garis bawah, yang memusuhi kita terang-terangan. Nomor 4, orang-orang yang dengki. Yang nomor 5, orang-orang munafik. Nah, kita bahas nomor 4. Suka tidak suka, mau tidak mau, pasti kita dalam kehidupan ini akan ketemu orang yang suka sama kita, juga akan ketemu orang yang tidak suka kepada kita. Betul? Makanya salah satu doa para khotib Jumat yang dijadikan pakem, yaitu doa dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Ada kalimat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, janganlah engkau jadikan di hati-hatinya orang-orang muslim itu saling membenci satu orang dengan orang yang lain, saling dengki. Karena memang Allah sudah men-setting satu bagian kaum akan menjadi ujian bagi kaum yang lain. Coba kita lihat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 20. Apa kata Allah? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah akan menjadikan sebagian kelompok itu menjadi ujian bagi kelompok yang lain. Di antara keluarga besar kita pasti ada orang yang membenci kita, itu ujian buat kita. Ketika kita hidup bermasyarakat juga pasti akan menemukan orang yang membenci kita, itu menjadi ujian buat kita. Ketika jenengan kerja di sebuah lembaga atau kantor, jenengan juga akan menemukan orang-orang yang tidak suka sama jenengan, pasti ada. Dan itu termasuk menjadi ujian buat jenengan. Betul napa betul, Pak? Nabi Muhammad saja yang kalau jalan malaikat menaungi di atasnya. Nabi Muhammad maksum, terbebas dari dosa, dijamin masuk surga. Masih ada orang yang tidak suka, apalagi kita. Bisa diterima sampai sini. Makanya Islam memberikan konsep seperti pohon mangga. Nah, tadi ada gambar yang di judul itu ada maksud dan tujuannya. Jadi konsepnya Islam itu seperti pohon mangga. Pohon mangga yang berbuah lebat, ketika dilempar pakai batu, mungkin rantingnya patah, kulitnya mungkin terluka. Yang terjadi ketika dilempar, mangga ini membalasnya dengan apa? Dengan menurunkan buahnya. Konsepnya, teorinya kayak gitu. Sing abot itu praktek ya, Pak. Makanya konsep Islam itu balaslah keburukan dengan kebaikan. Mana dalilnya? Kita lihat dalam Quran surah Fusilat ayat 34. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan itu beda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda. Idfa billati hiya ahsan, dan balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ini konsep Islam. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kita lihat pendapat Ibnu Abbas tentang ayat ini. Beliau berkata, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat dia marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan syaitan dan akan menundukkan musuh-musuhnya, malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Bahkan Ibnu Katsir rahimakumullah, beliau berkata, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Dan beliau berkata, karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah sesuatu yang berat bagi jiwa kita. Abot tenanan. Membalas keburukan dengan kebaikan perkara yang sangat berat buat hati kita, ibu dan bapak. Makanya hadiahnya surga. Kalau ringan mungkin hadiahnya kipas angin, bapak ibu. Ini berat, bapak ibu. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau kita melepaskan emosional kita ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, hati-hati. Saya ngisi materi ini tadi pagi di Masjid An-Nur belakang Mitra Kartasuro. Ada yang nanya, Pak Dede, saya sudah berbuat baik kepada tetangga, wis pokoknya baik, tetapi tetangga saya senantiasa jahat kepada saya. Apakah kesabaran itu ada batasnya? Apakah saya harus membalas dengan emosi? Hati-hati. Kalau sampai emosi jenengan lepas, kata Ibnu Qayyim, ikatlah kemarahanmu dengan rantai kesabaran, karena kemarahan itu seekor anjing gila. Bila dia terlepas, maka akan merusak. Jadi kalau jenengan gak punya sabar, ketika dijahati sama orang, sama tetangga, teman kantor, kemudian jenengan balas dengan temperamental emosi, hati-hati, tidak menyelesaikan masalah, malahan menambah masalah. Betul apa betul? Makanya ibu dan bapak, ciri orang yang suka memaafkan, dia termasuk penghuni surga yang sekarang masih hidup di dunia. Jenengan lihat Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratim mi rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Yang surga ini oleh Allah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang kelak akan mewarisi surga? Salah satu kalimatnya wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan orang yang telah menyakiti dirinya. Abot, Pak. Makanya hadiahnya surga. Sampai sini bisa diterima. Bahkan orang yang suka memaafkan oleh Allah, orang ini diberikan kewibawaan, izah, kehormatan. Kita lihat dalam hadis riwayat Muslim yang saya blok warna merah, wa ma zadallah abdan bi afwin illa izzah. Orang yang hatinya luas, mampu memaafkan orang yang menyakiti dirinya, maka Allah akan menambahkan izah, kewibawaan, kehormatan. Orang-orang akan terdecak kagum, Masya Allah, kok enek wong sabar kaya ngene ya Pak Dede. Orang menaruh kagum ke dia. Karena orang yang bisa seperti ini itu jumlahnya sedikit. Bisa diterima nggih? Nah, ini prolog dari saya. Pentingnya kemampuan mengelola diri, melatih diri, membalas keburukan dengan kebaikan.
Biar jenengan lebih jelas, saya akan menyampaikan 3 contoh yang real di dalam Al-Quran tentang perkara ini. Saya boleh minum ya? Rodo pahit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kisah, semoga 3 kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Yang pertama, Habil dan Qabil. Kisah kedua, Yusuf dan saudaranya. Kisah yang ketiga, kisahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk kisah yang pertama. Kisah Qabil dan Habil. Kita sudah tahu semua, Qabil dan Habil ini adalah anaknya Nabi Adam. Ingat, dulu Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Ketika tinggal di surga, dalam Quran surat Toha, fawaswasa ilaihi syaiton qala ya Adam hal adullaka ala sajaratil khuldi. Ketika Adam dan Hawa tinggal di surga, maka syaitan ini datang membisikkan agar Adam dan Hawa ini memakan buah khuldi, dituliskan khuldi di sini. Singkat cerita, tadinya tidak mau, kemudian tergoda sehingga memakan buah khuldi ini. Dan sebagai hukumannya Adam dan Hawa diturunkan di bumi. Berarti bumi ini adalah tempat hukumannya Nabi Adam dan Hawa. Dan kita termasuk tinggal di bumi. Makanya bumi ini bagi seorang muslim bukan tempatnya untuk bersenang-senang. Bumi yang kita tinggali adalah tempatnya ujian. Innal mu'min khuliqa mufattana. Tidaklah seorang muslim diciptakan kecuali untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diturunkan di dunia kan berpisah tempat, ketemunya lama dan ketemunya kemudian di Jabal Rahmah. Jamaah haji dan umroh sudah nyampe sana. Qadarullah, Nabi Adam dan Hawa ini setiap memiliki keturunan pasti akan kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Di kloter pertama, Hawa dan Adam ini diberikan kembar. Laki-lakinya Qabil, perempuannya Iklimah. Jadi sekali itu kembar laki-laki perempuan. Kloter kedua Habil dan Lubada. Nah, ini bocil-bocil seneng tenan, wah Naruto ini Pak Dede ya. Mantan guru SD tuh kayak gini ceramahnya ya Pak. Nah, ibu dan bapak, jadi ini anak pertama, anak kedua kembar. Karena pada saat itu belum ada manusia, maka menikahkannya dengan disilang. Berarti Qabil harus menikah dengan Lubada, Habil harus menikah dengan Iklimah. Masalahnya Iklimah itu lebih cuantik tenanan, wayu tenanan. Makanya zuyina linnasi hubus sakhwati minan nisa. Perempuan itu memang dijadikan indah di pandangan laki-laki. Betul apa betul? Oh, normal berarti Pak ya. Nah, singkat cerita Qabil ini tidak mau menikah dengan Lubada. Lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah bagaimana ini? Singkat cerita, ya Adam, sampaikanlah kepada anakmu, berikanlah yang terbaik kepada Allah yang mereka miliki sebagai ujian ketakwaan buat mereka. Singkat cerita jenengan sudah tahu kisahnya. Qabil ini seorang petani, dia tidak memberikan yang terbaik, dia memberikan kualitas sayuran yang tidak begitu bagus. Sedangkan Habil seorang peternak, dia mengambil 1 ekor yang gemuk tenanan, ginuk-ginuk pokoknya. Kaya sing ngomong pokoknya Pak. Ginuk-ginuk ya juga itu ya. Nah, singkat cerita yang diterima siapa? Habil. Kemudian si Qabil ini tidak terima dengan keputusan ini. Qabil bilang apa? Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 28, Qabil ini bilang apa? Qala la'aktulannaka. Hai adekku Habil, aku akan membunuhmu. Apa jawaban Habil, adik yang baik? Beliau dalam Quran surah Al-Maidah ayat 28, la imbasatta ilayya yadzaka litaktulani, wahai kakakku Qabil.
seandainya engkau menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, ma'an nabi basitin yadayya ilaika liaktulaka, maka aku adekmu Habil, aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullahu rabbal alamin, aku lebih takut kepada Allah Rabb semesta alam. Enggak berani membalasnya. Singkat cerita, Habil ini KO, dipukul pakai batu dan meninggal. Apa hikmahnya? Ternyata Habil mengajarkan kita balaslah keburukan dengan kebaikan. Celaka Qabil, berani menghilangkan nyawanya seorang muslim. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 93, orang yang berani menghilangkan nyawanya seorang muslim dengan sengaja, dia akan disiksa dengan 5 perkara. Kita lihat ayatnya. Allah bilang apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa berani membunuh seorang muslim dengan sengaja, fajazauhu, maka balasannya dari Allah 1, jahannam, dia dimasukkan ke neraka paling bawah. 2, khalidan fiha, dia kekal selamanya. 3, wa ghadiballah, Allah murka kepada dia. 4, wa la'annahu, Allah melaknat dia. 5, wa adallahu adaban aziman, siksaannya di neraka jahanam dilipatkan. Itulah akibat menghilangkan nyawa seorang muslim dengan sengaja. 5 siksaan yang luar biasa. Ibu dan bapak, hilangnya seorang nyawa orang muslim di hadapan Allah, kalau dibandingkan dengan dunia seisinya hancur, maka di hadapan Allah dunia yang hancur ini tidak ada apa-apanya. Kita lihat dalam hadis riwayat An-Nasai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la zalul dunya ahwanu 'ala Allah min qatli muslim. Dunia ini hancur seisinya dibandingkan seorang muslim yang meninggal, maka di hadapan Allah dunia yang hancur itu tidak ada apa-apanya, lebih berharganya nyawanya seorang muslim. Maka orang muslim tapi dia fasik, kemudian dia ngerampok orang, begal orang, sampai membunuh, menghilangkan nyawa, hati yang dia terima tidak sebanding dengan resiko besok yang harus dia tanggung di akhirat. Harta yang dia terima tidak sebanding dengan resiko yang dia harus tanggung besok di akhirat. Begal dapat motor 5 juta, 10 juta, besok di akhirat 5 itu kelenger dia. Na'udzubillahi min. Bahkan kalau membunuh seorang muslim secara rame-rame, maka Allah pun akan menghukum semuanya. Contoh, supporter sepak bola ngeroyok Jackmania yang datang ke mana, Bandung itu ya, Viking misalnya, dibunuh itu rame-rame, hati-hati. Dalam hadis riwayat At-Tabrini dijelaskan, lau anna ahlus sama wa ahlur ardi iztamau ala qatlil muslim, seandainya penduduk langit dan penduduk bumi mereka berkumpul bareng untuk membunuh seorang muslim, apa kata Allah? Lakabahumullahu jami'an ala wujuhihim finnar, maka penduduk langit dan dunia ini besok di akhirat ditelumpukan di atas neraka, wajahnya dipanggang semua. Jadi urusan nyawa itu harus hati-hati. Maka Qabil ini dia akan menyesal seumur-umurnya. Bapak dan ibu, besok kalau jenengan di akhirat, jenengan dengan Allah yang pertama kali dihisap adalah urusan sholatnya. Betul nggih? Kalau besok antara jenengan dengan sesama manusia, yang akan dihisap pertama kali adalah urusan darah, urusan menumpahkan darah. Dalam hadis riwayat Bukhari, awwalu ma yuqdha bainan nas fid dima, yang pertama kali diadili besok di akhirat antara sesama manusia adalah urusan darah. Maka hati-hati dengan nyawanya seorang muslim. Bisa diterima sampai sini nggih? Sudah pegel apa belum? Belum, diselonjorkan dulu kakinya ya kalau sudah pegel. Poin yang pertama, Habil mengajarkan kepada kita balaslah keburukan. Ya. Kita masuk kisah yang kedua.
Di dalam Al-Quran ada kisah Yusuf dengan saudaranya. Ganteng tenanan ya Pak. Ya kayak saya lah Pak. Alisnya mirip-mirip, hidungnya ya sama-sama mancung lah. Ini mancungnya keluar, saya delesep ke bawah gitu ya. Jadi saya mau nanya dulu, Nabi Yusuf itu punya bapak namanya siapa? Yakub nggih. Nabi Yakub itu punya 2 orang istri. Bercita-cita Pak? Oh kok agak horor ini ya. Jadi istri pertama punya 10 anak. Istri kedua punya 2 anak. Nah istri kedua ini anaknya adalah Nabi Yusuf dan Benjamin. Suatu hari jenengan sudah tahu kisahnya. Nabi Yusuf kecil bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan hal ini diabadikan di dalam Quran surah Yusuf ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi. Dan berkatalah Nabi Yusuf kepada bapaknya, "Ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukab." Aku melihat di dalam mimpi ada 11 bintang, wasyams wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhumul sajidin, yang 11 bintang ini, matahari dan bulan, mereka semua bersujud kepadaku. Nah, di sini ada ilmu parenting, ilmu tentang pendidikan terhadap anak. Ini sangat bagus, seorang anak itu dekat banget dengan orang tuanya. Jadi kalau ada apa-apa, Nabi Yusuf ini ceritanya ke Nabi Yakub. Ini kalau bisa diaplikasikan di keluarga kita. Jangan sampai anak-anak kita itu kalau punya masalah, punya apa-apa, ceritanya malahan ke temennya. Jadi kita sebagai bapak, sebagai ibu harus pandai memposisikan diri. Kapan jadi satpam? Nek pulang malam nggak pulang-pulang itu jenengan wajib jadi satpam, jadi polisi. Ayo udah ada balik. Kapan jadi pak guru? Kapan jadi sahabat? Nah, ketika masa pubertas kelas 2 SMP, waktunya jenengan itu jadi sahabat. Ditanya, ada masalah apa di sekolah? Kamu sudah seneng ya sama teman sekelas? Gitu. Memposisikan sebagai sahabat. Sehingga nanti anak jenengan kalau ada apa-apa curhatnya ke jenengan. Nah, singkat cerita, ketika dicurhati demikian, apa jawaban Nabi Yakub? Nabi Yakub bilang kepada anaknya, qala ya bunayya, wahai anakku, la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu yang 11 orang tadi. Fayakidu laka kaidan. Kalau mereka tahu, mereka akan membuat tipu daya, membuat celaka kamu. Inna syayatin lil insan aduwwum mubin. Karena mereka akan dibisiki oleh syaitan sehingga mereka akan berbuat jahat kepadamu. Di sini juga ada ilmu tazkiyatun nafs. Makanya tidaklah sepantasnya apa yang kita miliki itu selalu diceritakan di sosial media. Punya anak ginu-ginu lemuk putih gitu ya, dipostingin yang status WA terus. Baru beli mobil di status Facebook terus. Wah, baru motor baru status IG ini enggak. Nah, ini kan Nabi Yakub bilang, janganlah engkau sering nge-share ceritamu ini kepada saudaramu. Kalau jenengan sering update status semua kekayaan yang jenengan miliki di sosial media, itu akan menimbulkan penyakit ain, rasa tidak suka saudara jenengan kepada jenengan nanti. Kalau memang mepet pengen posting, tulisi Masya Allah, Tabarakallah, untuk terhindar dari ain, yaitu penyakit dari orang yang tidak suka kepada jenengan, kemudian mendoakan sesuatu kecelakaan kepada jenengan. Bisa diterima nggih? Nah, singkat cerita, Bapak dan Ibu jenengan sudah tahu, ternyata 11 saudaranya mengajak Yusuf untuk berburu di hutan. Jenengan sudah tahu, karena dipaksa dengan berat hati, maka Nabi Yakub melepaskan Nabi Yusuf. Ternyata ketika sampai di dalam hutan, digujer Nabi Yusuf. Direjeng cek orang Sunda mah. Digujur, dipegangin tangannya, kakinya, diudoi, Pak. Jenengan harus ingat, ditelanjangi Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, untung ora ceklek sikile.
Dicul kayak gitu, bayangkan Pak. Dan pakaiannya dilumuri oleh darah hewan buruan dan diberikan kepada ayahnya. Nabi Yakub sangat sedih luar biasa sampai matanya buta. Kemudian Nabi Yusuf di dalam sumur ini masih hidup. Ketika ada pedagang yang mau menuju Mesir, dia mengambil air di sumur, ternyata embernya tersangkut. Ketika ditarik, weh, enek bocil neng jero, keademan ya. Kan nggak pakai baju, enek bocil. Singkat cerita diambil dan dijual di negara Mesir, kemudian dibeli oleh Raja Aziz, kemudian tumbuh besar menjadi lelaki yang tampan, dan saat itu mendapatkan ujian fitnah dari istri raja, kemudian dipenjara. Ketika dipenjara mampu menakwilkan mimpi dan diangkat menjadi salah satu orang kepercayaan kerajaan, dan pada akhir cerita Yusuf diangkat menjadi perdana menteri, memiliki kekuasaan di Mesir. Dan ternyata terbukti terjadi paceklik, lama sekali tidak turun hujan. Dan perkara ini pun menimpa kepada desanya Nabi Yakub dan 11 anaknya. Nabi Yakub bilang apa? Wahai anak-anakku, pergilah engkau ke negara Mesir. Saya mendengar perdana menteri rajanya itu orang yang baik. Mintalah bahan makanan ke sana. Maka anak-anaknya datang ke Mesir, 11 orang. Sampailah di sana, kemudian diberikan bahan-bahan makanan, dan Nabi Yusuf melihat saudara-saudaranya. Wow, kae sing ngudohi aku. Iki sing gujer aku. Iki sing nyemplungke aku ke sumur iki. Tahu semua. Wah, iki. Singkat cerita, maka Nabi Yusuf ini memasukkan mangkok yang terbuat dari emas ke salah satu karung yang dibawa oleh saudaranya, yaitu dimasukkan ke karungnya Benjamin. Selesai pembagian, ada woro-woro, hei, yang meminta bantuan ke Mesir jangan keluar dulu. Kenapa? Raja kehilangan mangkok emasnya. Digeledah semua, ternyata ada di karungnya Benjamin. Orang ini ditahan. Singkat cerita, 10 saudaranya, jangan wahai raja, nanti ayah kami makin susah, sakitnya makin parah, karena sebelumnya sudah kehilangan anak kesayangannya. Yusuf batin aku. Tapi mereka nggak kenal semua. Ya kalau gitu silahkan kamu pergi ke kampungmu, bawa ayahmu ke sini. Saya ingin ngerti omonganmu. Singkat cerita, 10 anaknya pulang ke Mesir, pulang ke kampungnya Benjamin, lalu dipanggil ke kerajaan. Sudah berhadap-hadapan, Yusuf bilang, kowe kenal aku apa ora? Benjamin, sopo? Kayaknya aku ndak punya keluarga raja gitu. Diilang-ilang. Masya Allah, Yusuf, naam, ana Yusuf. Masya Allah, langsung berpelukan. Lalu diceritakan semuanya. Singkat cerita, datanglah 10 saudaranya dengan ayahnya Yakub. Kemudian ayahnya Yakub diberikan pakaian Yusuf. Ketika dicium, dia tahu ini bau anaknya. Kemudian Nabi Yakub itu membuka matanya, dan 10 saudaranya kaget. Ternyata perdana menteri sekarang adalah Yusuf, saudaranya dulu yang dicemplungkan ke dalam sumur. Nek jenengan piye, Pak? Balas dendam, easy man ya. Harta, kekuasaan, tahta sekarang di genggaman saya lah. Kamu cuman rakyat jelata 11 orang. Balas dendam, easy man. Gampang sekali. Di posisi itu apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Lihat Quran surah Yusuf ayat 92. Nabi Yusuf bilang kepada saudaranya, la tasriba alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada caci maki kepada kalian. Masya Allah, mulia banget. Sekarang aku tidak mungkin memisuh-misuhi kalian, masanya gitu kan. Tidak mungkin menjelek-jelekan kalian. Saking baiknya Nabi Yusuf, yaghfirullahu lakum. Nabi Yusuf mendoakan saudaranya, semoga Allah
mengampuni perbuatan buruk yang kalian pernah lakukan. Wa huwa arhamur rahimin, karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam kisah kedua, Nabi Yusuf pun mengajarkan kepada kita, balaslah keburukan dengan kebaikan. Terakhir, masih kuat? Makanya di dalam Quran surah Yusuf ayat 100, ketika Nabi Yakub dinaikkan ke tempat singgasananya raja yang biasanya diduduki oleh Nabi Yusuf berkata, wa qala ya abati hada ta'wil ru'ya min qabl, wahai ayahku saksikanlah, ini adalah bukti dari mimpiku yang ketika dulu aku sampaikan kepada engkau. Lihat 11 saudaraku sekarang berada di hadapanku, di bawahku semuanya. Kemudian qad ja'alallahu rabbi haqqan, Allah telah membuktikan kebenarannya, Allah telah membuktikan kebenaran mimpiku sebelumnya. Masya Allah. Bisa diterima nggih? Nah, kisah terakhir Ibu dan Bapak, bagaimana Islam ini mengajarkan konsep balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kisah Nabi Muhammad SAW, kisah yang paling ringan sajalah, karena kalau kita sampaikan begitu banyaknya. Jadi Nabi Muhammad pernah memiliki amul hazan, tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Pertama, karena Nabi Muhammad baru keluar selesai diboikot di lembah Muthalib. Ketika keluar diboikot, Nabi Muhammad ditimpa musibah yang kedua, pamannya meninggal. Kemudian disusul musibah yang ketiga, istrinya meninggal. Ketika keluar dari boikot, pamannya meninggal, istrinya meninggal, maka orang-orang kafir Quraisy menggila semuanya. Mereka menjahati Nabi tanpa tedeng aling-aling. Langsung Nabi lewat, kepalanya disirami oleh pasir. Nabi mau keluar rumah, di teras rumahnya sudah ada beling, sudah ada duri, bahkan kotoran manusia. Ketika Nabi masak di dapur, ditinggal sebentar, pulang lagi, dibuka pancinya, sudah ada bangkai di dalam pancinya. Maka Nabi berkata, kalau saya di sini terus berbahaya. Maka Nabi kemudian berinisiatif untuk pergi ke negara Taif. Maka turun ke bawah. Indonesia di mana Ibu dan Bapak? Indonesia itu ada di bawahnya. Makanya kalau jamaah haji kemudian mau melaksanakan ibadah haji, mulai memakai pakaian ihramnya di Mikot Yamani. Betul nggih Pak Haji? Di Mikot Yamani, dari bawah. Nah Ibu dan Bapak ketika sampai ke Taif, harapannya penduduk Taif menerima dakwah Nabi, ternyata ekspektasi tidak sebanding dengan realita. Di sana malahan dilempari sampai berdarah semua. Ketika berdarah semua, dilempari terus, Nabi berhenti di rumahnya Utbah dan Saibah. Ketika di rumahnya Utbah dan Saibah, Nabi ini kemudian mengadukan tentang nasib dirinya kepada Allah. Nabi berdoa, Allahumma ilaika asku dha'fa quwati. Ya Allah, aku adukan setiap kelemahanku kepadamu. Wa qillati hillati, beserta tipu dayanya mereka, musuh-musuhku kepadamu. Wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku adukan kepadamu atas hinaan manusia kepada diriku. Ya Arhamur Rahimin, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anta Rabbil Mustad'afin, ya Allah, Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Rabbku. Di dalam doa ini intinya Nabi itu mencurahkan semua. Singkat cerita, selesai doa, Nabi pulang menuju Mekah. Di perjalanan, ya Muhammad, ternyata di atasnya ada malaikat Jibril diiringi dengan malaikat penjaga gunung. Lalu malaikat ini bilang, qala ya Muhammad,
In syi'ta an utbika alaihim al-aksyabain. Ya Muhammad, apakah kau ingin menimpakan dua gunung ini, yaitu gunung Abi Qobais dan gunung Qu'akain kepada penduduk Taif? Nah, jenengan gimana? Kebenaran ngono. Oh, cocok ini gitu ya. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusriku bihi syai'an. Jangan, semoga kelak nanti akan lahir dari penduduk orang-orang Taif orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Bayangkan jahatnya penduduk Taif dibalas dengan kebaikan. Coba jenengan jadi umatnya Nabi Nuh, mau jadi umatnya Nabi Nuh? Nabi Nuh sudah berdakwah lama sekali, kemudian umatnya yang mengikuti beliau cuman sedikit. Apa doa Nabi Nuh kepada Allah? Wa qala nu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakanlah orang-orang kafir sedikit pun di atas muka bumi ini. Bayangkan, Pak. Coba deh Nabi Muhammad kayak gitu. Ya Allah, jangan sisakan sedikit pun orang-orang Taif itu. Ora kelenger kabeh. Inilah karunia terbesar buat kita. Kita ditakdirkan oleh Allah memiliki nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Terakhir, Pak Dede, gimana kalau saya sudah berbuat baik, dia pinjem motor, nyah-nyoh aku. Walaupun pulang, bensin ora diisi, motornya bletoknya akeh, spione ilang siji, kan repot. Aku punya makanan musim duren, aku kelingan kambe saudaraku, kelingan sama tetanggaku, belinya ndak satu dua, satu tak buat keluarga saya, yang satu lagi tak kasih ke tetangga saya, ke saudara saya. Tapi dia jahat terus, gimana Pak Dede? Nabi Muhammad saja pernah dicurhati perkara ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah, innali qorabatan. Ya Rasul, saya punya saudara. Asiluhum wa yaqtauni. Saya senantiasa menyambung tali silaturahmi, tapi dia senantiasa memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya senantiasa berbuat baik, saya sering menyapa, salam, kalau dia sakit tak jenguk, tapi dia senantiasa membalas dengan keburukan. Kemudian wa ahlumu anhum wa yaj'aluna alayya. Saya ndak pernah bikin masalah, tapi saudara saya gawe-gawe masalah terus. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, faqala la in qulta kama qulta, seandainya apa yang engkau perbuat sebagaimana apa yang engkau katakan, faka'annama tusifuhum almal, engkau seperti memasukkan pasir panas ke dalam mulut saudaramu. Apa pesan terakhir? Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya tetap baik. Kejahatan kamu, urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diterima ibu dan bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kesimpulannya, balaslah keburukan dengan kebaikan. Sampun nggih? Sudah. Maaf loh kalau kelamaan ini ceramahnya. Untuk selanjutnya monggo dipersilahkan kalau ada ibu dan bapak yang ingin bertanya. Monggo, bapak yang mau bertanya untuk curhat, monggo. Curhat. Monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam.
kita sudah berbuat baik, tetapi tetap ada saja yang tidak suka dan ya memang betul itu kenyataannya semacam itu juga. Yang saya tanyakan apa atau resep apa sehingga kita bisa memiliki badan yang istiqomah misalnya. Karena itu sulit sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak, boro-boro jenengan sekelasnya Ibnu Katsir saja, perkara membalas keburukan dengan kebaikan itu perkara yang berat buat jiwa manusia. Ulama aja bilang ini berat. Lah terus gimana Pak Dede biar kita tetap punya sabar? Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kesabaran itu buah dari keimanan. Dan kekuatan seorang muslim itu terletak kepada kesabaran dan ketakwaannya. Materi ini baru saya sampaikan ke Masjid Nur Hidayah. Besok kapan-kapan saya sampaikan di sini. Lah bagaimana Pak Dede? Perhatikan Quran surah Al-Imran 186 atau saya bukakan di slide aslinya. Jadi kemarin saya membuat materi kekuatan seorang muslim. Di mana letaknya kekuatan seorang muslim? Karena ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musuh kita ada 5, termasuk orang yang tidak suka kepada kita. Bagaimana agar kita tetap kuat? Kuncinya dalam Al-Imran 186. Perhatikan ayatnya. La tublawunna fi amwalikum. Allah akan memberikan ujian kepada harta yang kalian miliki. Wa anfusikum. Juga Allah akan memberikan ujian kepada diri jenengan. Mungkin dengan sakit, mungkin dengan meninggalnya anggota keluarga atau sebagainya. Wala tasma'una minal ladzina utul kitab min qablikum. Dan jenengan pun akan diuji oleh omongan-omongan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, wa minal ladzina asyraku adza katsiran, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Artinya jenengan pasti akan diuji dengan orang-orang yang omongan mereka sangat nyelekit ke hati jenengan. Tetapi Allah memberikan solusi. Wa in tasbiru, kalau jenengan tetap sabar, wa tattaqu, dan taat kepada Allah, fa inna dzalika min ajlil umur. Sabar dan takwa adalah solusi untuk menghadapi musuh-musuh jenengan. Nah, kekuatan seorang muslim itu ketika sabar dan ketika takwa kepada Allah. Pak Dede, gimana bisa sabar dan takwa? Ternyata sabar dan takwa itu buah iman dan ilmu. Contoh begini, jenengan sekarang datang pengajian di sini sedang memupuk kesabaran dan ketakwaan. Contoh kayak gini, orang yang sebelumnya nggak pernah sholat, ibadahnya jelek, nggak pernah pengajian, kemudian nggak pernah menambah ilmu agama, tiba-tiba ada orang yang memusuhi dia bisa sabar apa enggak? Tidak mungkin. Tapi sebelumnya ibadahnya sregep 5 waktu, baca Qur'ane kenceng, pengajiannya istiqomah, puasa Senin Kemis, suatu hari diuji ada orang yang menyakiti dia bisa sabar enggak? Kemungkinan insya Allah itu bisa. Berarti kesabaran dan ketakwaan adalah buah dari ilmu dan iman. Jadi pengen sabar dan bertakwa dipupuknya dari sekarang. Orang pengen sehat di usia 60 tahun, berarti 50 tahun itu harus dimulai sehat dulu. Nanti 60 tahun tetap sehat, bisa gendong cucu. Di usia 70 tahun aku pengen sehat, ya wis telat jane. Ya gimana lagi, ya sudah, mulai saat itu sajalah. Gimana lagi, harusnya sehat di usia 60, 70 itu diawali mulai di usia 30 dan 40. Betul apa betul? Karena nggak bisa cepat. Takwa dan sabar itu buah dari iman dan ilmu. Sampun nggih? Nggih. Sami-sami Ibu. Ada lagi monggo. Sudah Pak kayaknya. Sudah malam. Nggih. Ada